Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan menjelaskan mengenai manajemen tenaga kependidikan. Sebelumnya, perkenalkan, saya Frisdiana Dwi Yulia NIM 29 dan sebelah kiri ada Ahmad Diki Setiawan NIM 11 dan sebelah kanan Aji Catur Prayogo NIM 13. Mas Diki bisa tolong dipresentasikan? Siap. Sudah kelihatan? Ulangi lagi. Nah, sudah. Sudah kelihatan. Baik, untuk slide pertama akan saya jelaskan mengenai manajemen tenaga kependidikan. Next slide, Mas Diki. Baik, pengertian manajemen tenaga pendidikan itu diatur oleh Pasal 39 UU nomor 20 tahun 2000 tentang Sisdiknas, khususnya bab 1 pasal 1 ayat 5 menjelaskan bahwa tenaga kependidikan itu bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan. Nah, pasal 2 juga merupakan pendidik itu tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi. Next, slide selanjutnya, Mas Diki. Baik, selanjutnya jenis-jenis tenaga kependidikan. Nah, tenaga kependidikan ini diatur pada ayat 6 yang menjelaskan bahwa tenaga pendidikan itu harusnya berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widya suara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan. Baik, slide pertanyaan. Bagaimanakah struktur profesi tenaga kependidikan? Nah, profesi tenaga kependidikan ini terbagi menjadi 3 sub. Yang pertama, kepala satuan pendidikan. Nah, yang meliputi seperti kepala sekolah dan rektor. Terus yang sub bagian 2, pendidik seperti guru, dosen, konselor, tutor, instruktur, fasilitator, dan masih banyak lagi. Dan sub yang ketiga yaitu profesi kependidikan, yaitu seperti tata usaha, petugas laboratorium, dan pustakawan. Baik, untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Diki, kepadanya dipersilahkan. Ya, selanjutnya yaitu rekrutmen atau pengadaan. Adalah suatu proses kegiatan mengusahakan calon pegawai yang tepat sesuai dengan persyaratan yang telah ada ditetapkan dalam klasifikasi jabatan. Sumber pegawai dapat dari lembaga itu sendiri atau internal dan dari luar lembaga atau eksternal. Internal lembaga artinya pegawai yang akan mengisi lowongan jabatan itu ditarik dari pegawai yang telah ada dalam organisasi bersangkutan. Eksternal lembaga berarti bahwa untuk mengisi lowongan jabatan itu ditarik orang-orang dari luar organisasi. Berikutnya ini langkah-langkah penyelenggaraan pengadaan tenaga kependidikan, yaitu 1. Pengumuman, 2. Pendaftaran, 3. Seleksi atau penyaringan. Penyaringannya administratif dan ujian atau tes. 4. Pengumuman.
Pengelolaan, perencanaan, dan pengadaan tenaga pendidik atau kependidikan, yaitu dikelola berarti di dalamnya mengandung unsur POAC atau Planning, Organizing, Actuating, dan Controlling. Planning berarti 5W 1H. Organizing berarti layak atau tidak layak. Adanya perluasan pekerjaan karena mekarnya lembaga dan tambah besarnya beban tugas. Harus ada kesesuaian tugas dengan kemampuan yang dimiliki pegawai tersebut. Menurut Hadari Nawawi dalam Hartati Sukirman, langkah pengorganisasian dalam kegiatan penempatan harus dilakukan dengan mempertimbangkan minat, bakat, kemampuan, dan berat ringannya tugas yang akan dipikul bagi setiap personil. Selain memiliki kualifikasi sebagai tenaga pengajar, harus pula memenuhi persyaratan berikut. 1. Sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan tanda bukti dari yang berwenang, yang meliputi A. Tidak menderita penyakit menahun atau kronis dan atau yang menular. B. Tidak memiliki cacat tubuh yang dapat menghambat pelaksanaan tugas sebagai tenaga pendidik. C. Tidak menderita kelainan mental. 2. Berkepribadian yang meliputi A. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. B. Berkepribadian Pancasila. Selain syarat, juga ada pertimbangan lain seperti kegagalan dalam pengangkatan dan penempatan tenaga kependidikan akan menyebabkan berbagai hal seperti tidak tercapainya sasaran program kependidikan, tidak adanya suasana kerja yang harmonis, pelaksanaan kerja yang tidak efisien, penyimpangan prosedur kerja, kurang diperhatikannya aturan kerja yang ada, penyalahgunaan tanggung jawab, dan lain sebagainya. Yang mengatur pengangkatan PNS. Penempatan dan penugasan berkaitan erat dengan pengangkatan seorang dalam suatu kedudukan dan jabatan tertentu diatur dalam PP No. 38 tahun 1992 Tenaga Kependidikan. Setelah itu diubah dengan PP Nomor 39 tahun 2000. Tujuan dari kegiatan pembinaan ini adalah tumbuhnya kemampuan setiap tenaga kependidikan yang meliputi pertumbuhan keilmuan, wawasan berpikir, sikap terhadap pekerjaan, dan keterampilan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, sehingga produktivitas kerja dapat ditingkatkan. Yaitu usaha mendayagunakan, memajukan, dan meningkatkan produktivitas kerja setiap tenaga kependidikan yang ada di seluruh tingkatan manajemen organisasi dan jenjang pendidikan. Menurut Hartati Sukirman, ditinjau dari sudut manajemen secara umum, proses pembinaan dan pengembangan meliputi beberapa langkah, yaitu A. Menganalisis kebutuhan, B. Menyusun rancangan instruksional, C. Mengesahkan program pelatihan, D. Tahap implementasi, E. Tahap evaluasi, dan tindak lanjut. Dalam hal pengembangan pegawai, banyak cara yang dikembangkan. Pengembangan ini dilaksanakan dengan 1. Bimbingan berupa petunjuk yang diberikan kepada pegawai pada waktu melaksanakan tugasnya. 2. Latihan-latihan berupa intern dan extern. 3. Pendidikan formal. 4. Promosi berupa pengangkatan jabatan ke yang lebih tinggi. 5. Penataran. 6. Lokakarya atau workshop. 7. Dan sebagainya. Sebutkan langkahnya proses pembinaan dan pengembangan menurut Hartati Sukirman. Langkahnya yaitu 1. Menganalisis kebutuhan, 2. Menyusun rancangan instruksional, 3. Mengesahkan program latihan, 4. Tahap implementasi, 5. Tahap evaluasi dan tindak lanjutan. Selanjutnya dilanjutkan oleh Mas
Agitator. Pemberhentian tenaga kependidikan merupakan proses yang membuat seorang tenaga pendidikan tidak dapat lagi melakukan tugas, pekerjaan atau fungsi jabatan baik untuk sementara waktu maupun untuk selama-lamanya. Pemberhentian tenaga pendidikan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Pasal 22. Pada hakikatnya dibedakan menjadi dua, yaitu pemberhentian secara terhormat. Yang kedua, pemberhentian tidak dengan terhormat. Pemberhentian dengan terhormat antara lain sebagai berikut. Pemberhentian karena permintaan sendiri, di mana pemberhentian ini yaitu apabila ada kepentingan dinas yang mendesak. Pemberhentian karena mencapai batas usia pensiun. Jadi pemberhentian karena meninggal dunia atau hilang. Pemberhentian karena tidak cakap jasmani dan rohani. Pemberhentian karena meninggalkan tugas. Pemberhentian secara tidak terhormat antara lain melanggar sumpah atau janji pegawai negeri sipil, melanggar jabatan, dan melanggar kedisiplinan. B. Dihukum penjara karena tindak pidana kejahatan dan penyelewengan. C. Melakukan kegiatan atau mengubah Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, dan negara. Pertanyaan, apa faktor terbesar yang mempengaruhi seorang tenaga pendidik dilakukan pemberhentian? Menurut saya faktor terbesar yang mempengaruhi pendidik ialah faktor umur. Pertanyaan yang bisa dijawab. Kesimpulan, manajemen tenaga kependidikan merupakan keseluruhan upaya untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan derajat profesionalisme penyelenggaraan tugas, fungsi, dan kewajiban kepegawaian yang meliputi perencanaan, pengadaan, pembangunan kualitas, penempatan, promosi, pengajian, kesejahteraan, dan pemberhentian. Baik, itu tadi presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan atau sikap yang kurang berkenan, kami mohon maaf dan semoga bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.